Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara SNTQ 12 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 ini karena telah mengizinkan saya beserta rekan saya Insanul Kamila dan Bapak Mustaqim STMkom untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Implementasi Algoritma Multi Attribute Decision Making untuk Scoring Open Recruitment Organisasi. Adapun latar belakang mendasari kami melakukan penelitian ini yaitu seperti yang telah kita ketahui, penting dan menjadi keharusan bagi organisasi untuk mengidentifikasi kandidat sumber daya manusia atau SDM melalui proses rekrutmen yang merupakan kegiatan untuk mencari dan menemukan SDM berkualifikasi yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan sebagaimana yang diperlukan oleh organisasi. Terdapat bidang ilmu yang dapat digunakan untuk membantu proses manajemen SDM yaitu teknik pendukung keputusan atau biasa disebut sebagai Multi Attribute Decision Making (MADM) yang dapat digunakan untuk membantu fungsi proses bisnis dan untuk memperluas kapabilitas pada suatu organisasi khususnya dalam proses rekrutmen calon anggota baru. Terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Siti Syaidatul Helma dan kawan-kawan menggunakan metode MADM Smarter untuk menentukan hasil dari proses rekrutmen pada organisasi Puzzle Riset Data Teknologi, di mana pada penelitian tersebut Helma dan kawan-kawan menggunakan 17 alternatif dan juga 6 kriteria sebagai faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu anggota dalam proses rekrutmen tersebut. Nah, dalam penerapannya terdapat suatu cara untuk menentukan keefektivitasan suatu penerapan metode dengan cara membandingkan metode MADM dengan metode MADM lainnya. Di mana dengan cara membandingkan tersebut, kita dapat mengetahui metode pengambilan keputusan mana yang lebih baik untuk digunakan dalam proses pengambilan decision atau keputusan. Maka dalam penelitian ini, saya dan beserta rekan saya akan melakukan penelitian dengan cara membandingkan beberapa metode MADM dan menentukan metode terbaik mana yang dapat diterapkan dalam kasus penilaian atau scoring terhadap proses open recruitment organisasi yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Helma dan kawan-kawan pada tahun 2019 menggunakan metode Smarter. Adapun beberapa metode MADM yang pernah dilakukan untuk penelitian-penelitian sebelumnya yaitu metode SMART pernah digunakan oleh Temut dan kawan-kawan untuk membuat sistem pendukung keputusan evaluasi kinerja guru. Sedangkan dengan metode Mora, Zaitun dan kawan-kawan pernah memberikan rekomendasi peserta didik yang layak sebagai calon penerima dana PIP berdasarkan 9 kriteria utama. Larasati dan kawan-kawan pernah menggunakan metode Topsis untuk membuat sistem pendukung keputusan untuk pemilihan obat terbaik berdasarkan kriteria harga obat, jenis obat, dan lain sebagainya. Kaur dan Singh pada tahun 2014 menerapkan Promethi untuk mengevaluasi dan memberikan peringkat pada komponen perangkat lunak. Adapun metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu dimulai dengan studi literatur di mana kami membaca dan mempelajari jurnal, publikasi, buku maupun materi yang dapat mendukung penelitian ini. Kemudian kami mengumpulkan data di mana data yang digunakan adalah data yang sama yang pernah dilakukan oleh Helma dan kawan-kawan pada tahun 2019 untuk melakukan scoring pada proses oprek ini. Kemudian setelah itu kami melakukan proses pemrosesan data dengan menggunakan kelima metode MADM, SMART, Smarter, Mora, Topsis, dan juga Promethi. Kemudian untuk menentukan metode mana yang paling tepat dan paling baik digunakan dalam kasus ini, kami melakukan proses uji sensitivitas, kemudian kami menganalisa di mana metode terbaik itu adalah metode yang memiliki nilai sensitivitas terendah. Dan berikut merupakan ditampilkan data yang digunakan di mana terdiri dari 17 alternatif dan juga 6 kriteria yang terdiri dari nilai matematika, pemrograman, wawancara, analisa, IPK, dan juga mata kuliah yang memiliki nilai minimum B. Adapun proses dengan menggunakan metode Smarter dihasilkan bahwasanya alternatif 14 memiliki nilai utility tertinggi dengan nilai 0,878. Sedangkan alternatif 15 memiliki nilai utility terendah dengan nilai 0,240. Dengan menggunakan metode Smarter, H4 memiliki nilai utility tertinggi dengan nilai 0,363, sedangkan A15 nilai utility terendah dengan nilai 0,169.
Dengan menggunakan metode MORA, A14 menghasilkan nilai optimasi tertinggi dengan nilai 0,314, sedangkan A15 menghasilkan nilai optimasi terendah dengan nilai 0,163. Dengan menggunakan metode Topsis, dihasilkan bahwasanya A14 memiliki nilai preferensi tertinggi dengan nilai 0,715, sedangkan A15 menghasilkan nilai 0,039 yang merupakan nilai preferensi terendah. Dengan menggunakan metode Prometi, dihasilkan bahwasanya A4 menghasilkan nilai net flow tertinggi dengan nilai 0,406 dan juga A15 menghasilkan nilai net flow terendah dengan nilai min 0,552. Hasil dari proses kelima metode yang sebelumnya, kita lakukan uji sensitivitas dengan menggunakan nilai uji sensitivitas 1, sensitivitas 2, dan juga sensitivitas 3. Di mana pada uji sensitivitas 1 dihasilkan MORA dengan nilai terendah 0,018. Sedangkan Prometi pada sensitivitas kedua menghasilkan nilai terendah dengan nilai 0,000. Sedangkan dengan nilai sensitivitas 3 terendah dihasilkan oleh metode Prometi dengan nilai min 0,012. Adapun dapat kita simpulkan dalam penelitian ini bahwasanya kelima metode memiliki nilai tertinggi yang bervariasi dengan kandidat utama nilai tertinggi yaitu A4 dan 14. Di mana pada metode Smarter dan Prometi terdapat kesamaan peringkat data alternatif yang dimiliki oleh A4, sedangkan dengan menggunakan metode Smart, MORA, dan Topsis, peringkat nilai tertinggi dimiliki oleh A14. Adapun metode terbaik dalam kasus ini yaitu kasus scoring untuk open recruitment organisasi dimiliki oleh metode Prometi dengan menghasilkan dua nilai terendah dari ketiga uji sensitivitas, yaitu uji sensitivitas kedua dengan nilai 0,00 dan nilai paling terendah pada uji sensitivitas ketiga dengan nilai min 0,012. Itulah hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.